Oke, uh, ini ya, jadi kita akan membaca dari input. Kan kemarin kita sudah output saja, sekarang kita bagaimana membaca suatu data input dari komponen elektronika, di mana ini salah satu contohnya adalah dengan menggunakan potensiometer. Nah, di sini saya ulangi aja dulu di awal ya, biar oke. Nah, ini kita kan di sini ada apa namanya? Ada komponen-komponen. Nah, ini kita bisa pilih ya di tab ini. Ada basic atau all. Pilih basic aja dulu untuk komponen basicnya. Kita ketik Arduino. Nah, nanti kita mencari komponen Arduino-nya. Kita cukup klik di sini terus kita geser ya. Kita geser ke kiri. Nah, ke workspace-nya. Dikecilkan dulu. Oke. Habis itu kita ambil potensiometer. Nah, di sini kita ambil di sini aja ya. Enggak, ini dikter. Oke, di sini ada ada tiga kaki, di mana ada terminal 1, wiper ini untuk nanti ke analog pin, kemudian ada terminal 2. Nah, ini kita harus menghubungkannya ke Arduino, di mana yang pertama kita hubungkan dulu dengan VCC. Nah, kita kan VCC-nya pakai 5 volt. Kita pakai 5 volt. Ini kita luruskan kayak gini, kita ubah aja warnanya ya, karena untuk kabel VCC ini dilambangkan warna merah. Kemudian satunya ke ground, yang terminal 2. Nah, kita ini ubah warnanya black. Nah, baru yang tengah ini kita hubungkan ke analog. Ke pin analog. Ini saya menggunakan analog yang 0, A0 ya, pin A0. Untuk Arduino sendiri dia punya pin analog sejumlah 6 pin ya, mulai dari A0 sampai dengan A5. Oke, untuk aplikasi Tinkercad itu kita bisa gunainnya atau kita bisa menggunakannya dengan HP ya. Dengan HP kita bisa mengoperasikannya. Jadi, dan ini pun free ya, free, kita bisa tanpa berbayar yang untuk simulasi ini. Karena kan kita membuat alat, kita cukup pertama untuk mengetesnya ya, untuk merencanakannya kita menggunakan simulasi agar nanti ketika pelaksanaan itu tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Cocok untuk yang mau belajar-belajar tentang elektronika, tentang coding, tentang microcontroller ya. Di sini lakukan simulasi terlebih dahulu. Karena kalau misalkan kita beli alatnya dan kita belum pernah nyoba, kita belum pernah simulasi, kita nggak tahu caranya, nanti Arduino-nya yang kalau misalkan salah pengoperasian bisa ada kerusakan. Nah, kalau simulasi kan kalau error ada notifnya dan pasti nggak bisa dijalankan.
Oke, ini adalah rangkaian untuk kita melakukan pengukuran atau untuk membaca data dari input. Nah, di sini kita pilih yang teks ya, continue. Nah, ini yang program defaultnya ya, program defaultnya Arduino yang pertama kali muncul adalah programnya seperti ini. Nah, di Arduino ada void setup dan juga void loop. Dimana void setup ini untuk kita men-setting ya, set pin. Nah, di sini bisa kita untuk set pinnya. Ini nggak perlu kalian ketik, cukup sebagai pengetahuan aja. Nah, ini kan kita menggunakan pin mode yang di A0. Berarti yang di A0 ini kita ganti A0 untuk sebagai input. Karena dia kan masuk gitu. Kan nanti data dari atau nilainya dari komponen ini kan masuk ke sini. Nah, nanti dibaca oleh Arduino berapa input yang masuk ke Arduino-nya. Nah, cukup gini aja. Kita berarti ini set pin Arduino A0 sebagai input. Settingnya dia sebagai input. Setelah itu ini kita hapus aja. Nah, di sini di void loop ini kita untuk membaca ya, untuk membaca data berapa yang masuk ke dalam pin A0 ini, value-nya berapa nilainya gitu. Tadi kita sudah set pinnya ya, dengan kita pakai pin A0 ya. Nah, setelah kita set pin mode A0, nah kita mungkin mau ngasih variabel. Kita mau ngasih apa ya, untuk nanti kan ada read, kita butuh variabel. Intinya kita butuh variabel untuk membaca datanya. Kita nanti untuk perlu menyimpan pembacaan data itu ke sebuah variabel. Oke, ada kita ini butuh variabel apa aja? Kita butuh variabel untuk membaca nilai. Nah, untuk membaca sebuah nilai. Kita nanti untuk value-nya kita bilangan bulat aja ya, bilangan bulat. Jadi ya belum sih, kita pakai itu aja, kita pakai integer ya, kita pakai tipe data integer di sini dengan baca nilai. Setelah itu kalau untuk voltage-nya, jadi kita butuh mendeklarasikan variabel voltage, kita pakai float ya. Float ini untuk bilangan yang mudah atau gampangnya kita ingat-ingat adalah yang bilangan real, jadi ada komanya. Voltage ini tegangan ya, jadi nanti kita buat sebagai deklarasi untuk tegangannya. Oke, kita sudah buat deklarasi variabel, kita sudah membuat sebuah variabel baca nilai dan juga voltage. Nah, selanjutnya kita perlu untuk memasukkan sebuah pembacaan data A0 ini ke baca nilai. Jadi nanti ini A0 ini adalah membaca nilai A0 ke yang disimpan ke variabel baca nilai. Baca nilai. Baca nilai sama dengan atau ya sama dengan, kalau kan ini datanya kan analog, kan kita menginputnya itu A kan analog. Nah, kalau D digital dengan apa lambang A itu berarti analog ya. Kita analog read, perintahnya adalah analog read, yaitu membaca
nilai analog. Nah, dalam kurungnya ini kita kasih pin apa yang mau kita baca data analognya. Berarti pin berapa? Pin A0 ya, pin A0. Oke. Nah, di pin A0 ini. Nah, kemudian kita kan nantinya mau membaca data atau kita buat dia disimpan di voltage ya, karena kan nanti dalam berapa sih tegangan yang masuk atau data yang masuk ke Arduino. Voltage tadi yang kita buat itu karena tadi posisinya kan 5 volt. Nah, dari 5 volt kita bagi dengan 1023. Nah, ini adalah untuk sebuah pembacaan dari voltage yang mau masuk ke Arduino dengan kita menggunakan perhitungan seperti ini. 1023 kita bagi 1023. Untuk penjelasannya kenapa kok dibagi 1023 nanti ya, kita fokus untuk bagaimana membaca nilai dari potensiometernya ini. Nah, baru kita kalikan dengan read value-nya atau baca nilainya. Nah, kemudian setelah kita sudah buat rumusnya, yaitu rumus ya, jadi untuk rumus untuk membaca sebuah nilai dari potensiometer, kita perlu kasih delay ya nanti ketika kita mau menampilkan hasilnya. Nah, untuk menampilkan hasilnya, bagaimana kita tahu hasilnya nanti? Nah, apakah kita butuh komponen LCD atau semacamnya? Kita bisa menggunakan komponen LCD, tapi lebih gampangnya untuk yang pertama kita bisa pakai serial monitor. Jadi seperti ini, serial print learn yang mau kita print, yang mau kita cetak hasilnya adalah voltage ya. Nah, voltage. Nah, itu untuk mencetaknya kita perlu kasih delay ya. Delay mungkin 1000, 1 detik ya. Kita buat 1 detiknya. Jadi nanti kita bisa tahu untuk berapa nilai dari voltage ini. Atau mungkin kita tambahkan aja di sini. Nilai. Oke, coba sekarang kita running ya. Kita start simulation. Terus saja. Nah, di sini untuk melihatnya di sini di bawah ini ada serial monitor ya. Kita bisa melakukan kliknya. Nah, kita bisa mengklik ini. Nah. Oh, ternyata masih tidak tampil. Nah, kenapa tidak tampil? Karena kita belum memasukkan atau kita belum mengaktifkan serialnya. Nah, karena kita kan bacanya pakai serial monitor, kita perlu untuk membaca, untuk mengaktifkan serialnya terlebih dahulu.
Bagaimana? Yaitu dengan perintah serial begin dengan baud rate 9600. Ini untuk baud rate default ya. Di sini kebanyakan pakai transfer rate-nya adalah 9600. Oke, coba kita start simulation lagi. Oke, ya terbaca nilainya adalah sekian. Nah, kita bisa mengubahnya seperti ini. Nah, ini ada seharusnya kan kalau misalkan nih kita mainan volume pada mixer atau mungkin pada alat yang di rumah, ketika semakin ke kanan itu kan seharusnya nilainya akan semakin besar ya, sedangkan ini ke kiri ini adalah nilai yang paling besar. Nah, kenapa? Itu karena kalau ke sini kan semakin besar ya, karena arahnya penunjuknya ini menuju ke yang VCC, berarti ini dinyatakan bahwa ke sini itu yang paling besar. Nah, kalau di sini berarti yang paling besar adalah yang ini. Jadi kita perlu untuk mengubahnya. Nah, sebelum kita mengubahnya, kita perlu melakukan stop simulation terlebih dahulu. Oke, baru kita ubah jalurnya. Nah, berarti yang 5 volt itu di sini. Kita luruskan. Nah, dan kita ganti warnanya. Ground. Nah, kita ganti dengan warna hitam. Kita running. Oke, kita buka kodenya dan serial modelnya sudah aktif. Nah, ini 0 ya, yang paling kiri. Kita muter yang paling kiri adalah 0, paling kecil ya. Terus kita muter ke kanan. Nah, nilainya akan semakin berubah, semakin tinggi. Nah, gitu. Nah, begitulah bagaimana cara kita membaca sebuah nilai atau data dari potensio ke Arduino. Nanti kita bisa terapkan pada apa? Ketika kita membaca data suhu, data sensor cahaya, dan data-data yang lain ya. Nah, karena kan kita membaca sebuah data, nilai, value itu dari sebuah sensor. Nah, sebagai basic atau dasar utamanya adalah dengan kita menggunakan potensiometer ini. Oke, silahkan dicoba. Kalau ada kesulitan, monggo untuk disampaikan.